Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Nah, di kesempatan kali ini saya selalu memberikan teman-teman motivasi terkait dengan bagaimana cara mengatasi asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Bagi teman-teman yang masih merasakan sensasi yang begitu banyak sensasi, silahkan tulis di kolom komen. Kita akan membahas secara bersama. Nah, saya akan berusaha menjawab sesuai dengan pengalaman karena di sini saya berbagi kepada teman-teman atas apa yang pernah saya alami dan rasakan. Nah, terkait dengan GERD, anxiety dan psikosomatis ini, apa hal utama yang bisa membuat saya itu bisa sembuh dari GERD dan psikosomatis ini? Tentu sekali teman-teman yang berbahagia, GERD adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan akibat lemahnya otot esofagus. Nah, GERD ini adalah bahasa kerennya gastroesophageal reflux disease. Nah, untuk teman-teman karena kita adalah orang awam biasa menyebut bahwa GERD ini adalah MAH kronis. Nah, jadi ini adalah banyak sekali hal-hal yang menjadi pemicu asam lambung itu kambuh, asam lambung itu naik ke kerongkongan. Seperti salah makanan, kita mungkin sering sekali makan yang pedas, berminyak, dan yang menjadi pemicu naiknya asam lambung yaitu adalah stres dan ada kafein. Nah, untuk teman-teman mungkin ini adalah hal yang paling lumrah terjadi ketika kita mengalami GERD, asam lambung, yaitu adalah faktor pikiran, stres. Nah, apalagi ketika kita mengalami GERD, anxiety, psikosomatis, gangguan kejiwaan ini tentu sekali ini adalah menjadi fokus kita, yaitu adalah tentang kecemasan, perasaan takut. Karena ini teman-teman, saya bukan hanya terkena GERD saja, tapi saya terkena psikosomatis, gangguan kejiwaan. Sehingga pada waktu itu saya bisa mendiagnosis diri saya bahwa saya terkena ini adalah gangguan jiwa. Karena kita ketahui bersama bahwa orang yang terkena anxiety disorder ini sering sekali belum kita periksa ke dokter kita sudah mampu mendiagnosis diri kita bahwa kita itu terkena ini dan itu. Memang ini adalah hal yang karena mungkin ini adalah hal biasa atau hal yang mungkin sekali kita temukan dalam orang yang mengalami gangguan kecemasan anxiety disorder ini, karena kita belum periksa ke dokter kita sudah mampu mendiagnosis diri kita. Untuk teman-teman yang masih berjuang, jangan sekali-kali teman-teman mendiagnosa diri teman-teman, karena ketika kita mampu mendiagnosa diri kita sendiri itu akan menyebabkan kita itu semakin cemas. Contoh sederhana, ketika kita sakit jantung atau rasanya tertusuk di sini, pasti kita akan mendiagnosa bahwa apakah saya ini terkena penyakit jantung. Nah, ketika ada benjolan, ada jerawat di kepala itu mungkin kita itu sering mendiagnosa bahwa ini penyakit yang berbahaya dan seterusnya. Karena otak ini sangat responsif terhadap hal-hal negatif. Ketika ada sesuatu yang bisa menurut teman-teman itu berbahaya, itu akan membuat diri kita itu semakin cemas, semakin takut. Nah, kunci utama saya itu bisa keluar karena teman-teman, apa yang pernah saya rasakan teman-teman pernah merasakan, karena saya itu cukup parah, sangat parah, karena walaupun bukan hanya terkena GERD psikosomatis tapi saya juga terkena tipes teman-teman. Nah, hal utama yang harus kita lakukan ketika kita mau sembuh, mau bebas dari ini, yaitu adalah kita harus mampu berdamai. Kita harus mampu pasrah dengan setiap sensasi atau keadaan yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita rasakan. Karena ini adalah pokok utama ketika kita mau menyembuhkan pikiran adalah berdamai. Walaupun sensasi apa yang kita rasakan setiap hari itu kita harus mampu mengikhlaskan, pasrah dengan keadaan, karena ini adalah hal tapi
Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita tidak mampu berdamai, ketika kita tidak mampu pasrah dengan sensasi yang kita rasakan, maka itu akan menjadi beban pikiran teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika sensasi yang ada pada diri teman-teman, lalu teman-teman itu tidak bisa pasrah, tidak bisa berdamai dengan sensasi yang ada, maka itu akan menjadi pikiran. Ketika contoh sederhana, ketika teman-teman itu merasa dada rasanya terbakar, pundak rasanya panas, pasti itu akan menjadi pikiran teman-teman, apakah ini akan menjadi hal yang berbahaya, apakah ini tidak bisa sembuh, dan seterusnya. Karena otak ini akan terus sekali mengalir, terus akan bercabang, sehingga akan menimbulkan perasaan-perasaan takut mati, takut pingsan, seolah-olah ini akan berakhir. Nah, seperti itu. Sehingga berdamai, pasrah, ikhlas ini adalah hal utama ketika kita mau sembuh dari itu. Yang saya lakukan, saya berdamai, karena walaupun sebelum saya tahu ilmunya apa yang saya harus lakukan, memang agak berat. Selanjutnya apa yang kita harus lakukan ketika kita sudah mampu berdamai, karena kita ini harus menjaga pola pikir kita supaya tetap tenang, yaitu adalah kita harus beranikan diri untuk periksa ke dokter. Kita harus beranikan diri. Karena apa? Ketika kita mengalami seperti penyakit GERD psikosomatis ini, kita takut sekali periksa ke dokter. Karena apa? Nanti ketika dokter mengatakan ini, itu akan membuat diri teman-teman itu akan semakin terbeban. Kunjungi orang yang bisa membuat diri teman-teman itu nyaman, nyambung berbicara. Buka pikiran teman-teman, terbuka terhadap siapapun. Karena ketika teman-teman itu menutup diri, maka itu akan menjadi beban teman-teman. Karena ini adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa terbuka terhadap siapapun. Karena biasanya orang yang mengalami penyakit seperti ini, kita itu takut, kita itu tertutup, kita tidak berani cerita terhadap siapapun atas apa yang kita rasakan. Karena apa? Nanti ketika kita cerita, kita akan berpikir hanya kita yang merasakan. Kita tidak berani cerita karena takut ditertawakan. Memang ini pengalaman saya pribadi, ketika saya cerita terhadap orang yang tidak paham dengan apa yang kita rasakan, maka nanti teman-teman itu pasti akan ditertawakan, karena ini aneh. Saya memiliki penyakit takut, penyakit cemas seperti ini. Pasti orang itu mengatakan, buat apa berpikir seperti itu? Tapi ketika kita yang merasakan itu, ini adalah penyakit yang sangat berat, sangat menyiksa. Nah, ini adalah hal yang bisa teman-teman lakukan. Jangan sekali-kali mendiagnosa diri teman-teman. Silahkan terbuka, silahkan berbicara, silahkan ngobrol, silahkan pergi ke psikolog jika teman-teman itu mampu. Selanjutnya yaitu adalah teman-teman itu harus mampu perbaiki diri teman-teman, harus mampu merubah mindset teman-teman, harus bisa. Yang semula mungkin teman-teman itu tidak disiplin terhadap diri teman-teman, mulai saat ini teman-teman harus disiplin terhadap pola makan teman-teman, pola tidur teman-teman, istirahat yang cukup. Nah, ini hal-hal yang bisa teman-teman lakukan, karena ini yang bisa membantu teman-teman. Ini karena ini pernah saya alami dan saya rasakan. Nah, ketika seperti itu teman-teman sudah ikhlas, sudah bisa berdamai dengan penyakit yang Anda rasakan, tinggal kita dekatkan diri kepada Allah. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Mungkin ketika bangun pagi, teman-teman ucapkan, terima kasih ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan pada hari ini, sehingga saya masih bisa membuka mata saya masih bisa bernapas. Nah, di malam hari pun juga seperti itu. Ketika teman-teman mau tidur, katakan demikian sambil teman-teman itu mensugesti pikiran teman-teman dengan saya sehat, saya kuat, saya bisa. Ini adalah tip-tip yang saya lakukan ketika proses penyembuhan itu sudah baik, sudah ada kemajuan. Nah, selanjutnya teman-teman ketika mau sembuh, tinggal proses penyembuhannya itu, tinggal teman-teman itu konsumsi air putih yang hangat ketika bangun pagi, ataupun jika ada madu sedikit saja, jangan terlalu banyak, karena ini akan meningkatkan daya tahan tubuh. Minum vitamin.
Sebenarnya kunci ini adalah ketika kita mau keluar, mau sembuh dari hal ini, sederhana, obat hanya bisa membantu teman-teman, tapi tekad, niat, keyakinan yang ada pada diri teman-teman itu yang akan mampu menyembuhkan teman-teman. Yakin, 100% yakin Anda akan sembuh. Walaupun sensasi itu tidak kunjung sembuh, teman-teman merasakan sudah beberapa bulan, beberapa tahun masih merasakan hal yang sama, tetap yakin, tetap optimis bahwasanya teman-teman yang akan pasti akan. Saya 2 tahun lebih mengalami hal itu. Buktinya sekarang saya bisa sembuh. Berat saya 60 lebih kilogram. Dulu waktu saya terkena ini sekitar 53 berat badan saya. Hampir saya pasrah, putus asa. Karena ketika kita keluar rumah, orang mengatakan kenapa Anda kurus, maka itu akan menjadi beban pikiran teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah ada perubahan, sudah ada kemajuan, maka teman-teman keluar, ketika ada orang memberikan teman-teman itu motivasi, satu pun dua, itu akan menjadi semangat, akan membangkitkan diri teman-teman untuk sembuh. Sehingga percaya diri ini adalah akan menjadi kunci teman-teman untuk akan sembuh dari GERD anxiety. Karena teman-teman, apa yang teman-teman rasakan itu tidak sebanding dengan apa yang pernah saya rasakan. Saya tidak bisa berjalan. Mungkin teman-teman saat ini masih bisa naik motor, masih bisa beraktivitas, itu syukuri. Karena dengan teman-teman bersyukur, maka akan membuat pikiran hati teman-teman itu akan menjadi lebih tenang. Mungkin ini yang bisa saya sharing di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan teman-teman motivasi, kekuatan, rasa optimisme dan keyakinan itu akan tumbuh 100%. 2 tahun, 3 tahun itu tidak seberapa. Tinggal tingkatkan niat, tingkatkan rasa optimis teman-teman untuk bisa sembuh dari GERD anxiety dan psikosomatis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.